Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, Mas? Terima kasih Pak Didi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan tampaknya lebih cenderung tertekan kembali Pak Didi yang tadi Betul. sempat meninggalkan level 7.000-an dan di penutupan sesi kedua level 7.000 kembali berhasil disentuh dengan pelemahan yang cukup terbatas. Bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini dan tampaknya level 7.000-an ini masih enggan ditinggalkan ini oleh IHSG terutama di penutupan sesi kedua. Oke, baik. Secara teknikal kami memang melihat pergerakan IHSG ini masih cenderung sideways ya, karena kalau kita lihat secara besarnya ini IHSG belum mampu untuk menembus di area supportnya di 6955 hingga ke area resistennya di 7128. Dengan demikian kami memperkirakan selama belum mampu break dari kedua area tersebut, maka rentang pergerakan IHSG saat ini hanya akan menguji di rentangnya 6.980 hingga paling tidak nanti ke 7.060 terlebih dahulu. Dan dapat kita cermati di perdagangan hari ini pergerakan IHSG ditutup persis di atas level MA 200-nya, namun dengan volume yang cenderung meningkat ya, volume penjualannya. Dan untuk besok dapat dicermati kembali nanti di area 6980 hingga di rentang area 7040 untuk menjadi pergerakan IHSG di pergerakan hari Rabu besok, seperti itu. Baik, sampai dengan akhir pekan, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Didit? Dan saat ini para investor juga menunggu ini pidato Jerome Powell di pertemuan selanjutnya, kalau tidak salah di Kamis waktu setempat akan menyampaikan prospek ekonomi Amerika Serikat dan juga data tenaga kerja terkini. Oke, secara untuk mingguan ya sebenarnya pergerakan IHSG pun masih cenderung tertekan kalau kita lihat hingga di hari Selasa ini pergerakan IHSG masih muncul dan didominasi dengan adanya volume penjualan ya dari pergerakan IHSG sendiri. Kalau kita cermati juga dari sisi stokastik sebagai indikatornya, nampaknya IHSG masih cenderung melemah. Paling tidak nanti secara mingguan akan menguji di level supportnya di 6955. Dapat diperhatikan kalau break dari 6955, maka kami perkirakan di area 6.900 hingga ke 6.880 ini akan diuji oleh pergerakan dari IHSG. Dan betul, untuk pergerakan IHSG saat ini masih didominasi oleh sentimen global ya, karena kalau dari rilis data makroekonomi di Indonesia sendiri ini masih cenderung cukup baik pergerakannya seperti itu. Dari sisi sektoral, Pak Didit, tampaknya teknologi hari ini kembali menjadi pemperhatian indeks harga saham gabungan. Ada Goto hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam 6,36% pelemahannya dan sudah menyentuh di level 162. Dan tampaknya level ini merupakan level terendahnya ini untuk Goto sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia di beberapa bulan yang lalu. Dari sisi sentimen dan juga fundamental, lockup akan dibuka mulai per 30 November 2022 ini. Menurut analisis Anda, seberapa besar kaitannya sikap dari investor terkait dengan pembukaan lockup ini dan juga pelepasan saham Goto oleh investor di beberapa waktu terakhir? Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai sektor teknologi ya, kalau kita berbicara di global terlebih dahulu, memang saat ini kondisi global belum begitu mendukung untuk emiten-emiten yang tergabung di sektor teknologi. Dapat kita cermati juga di Bursa Amerika Serikat ya, di Nasdaq sendiri pun juga masih cenderung menjadi pemberat begitu. Demikian pula dari IDX Teknologi yang di IHSG ini dari tanggal 21 November kemarin ini juga masih menjadi pemberat di IHSG. Tentu saja hal ini diperberat dengan adanya kenaikan suku bunga secara global ya yang cukup tinggi baik di Amerika ataupun di Indonesia sendiri, dan ini menjadi penekan di IDX Tekno, khususnya dipimpin oleh emiten Goto yang menjadi pemberat IHSG. Namun kalau kita bicara lockup, sebetulnya lockup ini merupakan fenomena yang cukup wajar ya, terutama kalau kita melihat nanti dari karakteristik investor-investor yang berada di dalam Goto sendiri.
yang lebih banyak ada venture capital yang berinvestasi dalam Gotoh. Nah, venture capital ini terikat kontrak waktu pada saat berinvestasi di Gotoh. Maka dari itu dapat kita cermati bersama dengan adanya periode pembukaan lock-up ini, kami memperkirakan venture capital ini menjadi strategic partnership atau strategic investor yang tidak hanya nantinya mengincar capital gain saja, namun juga yang mencari sinergi sehingga muncul adanya added value dengan kerjasama Gotoh tersebut. Dan dapat kita cermati juga, investor juga perlu mencermati, Gotoh ini sebenarnya sedang berada di fase turnaround-nya. Ya. Karena kalau kita lihat dari strategi efisiensi yang mereka terapkan saat ini dapat menjadi katalis positif sehingga memperkuat fundamental Gotoh. Seperti itu, Mas. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak Didit. Hari ini koreksi kembali di 6,36% dan ditutup di level 162. Hari ini tanggal 29, besok tanggal 30 merupakan pembukaan dari lock up-nya. Bagaimana analisis Anda secara teknikal, review perdagangan hari ini dan proyeksi untuk perdagangan esok hari? Oke, kalau kita lihat dari tanggal 21 November pun ini Gotoh juga sedang berada dalam fase downtrend-nya ya. Dan sudah menembus dari area supportnya di 181. Dengan kalau kita lihat masih didominasi dengan volume penjualan yang relatif cukup tinggi. Dan kalau kita lihat volume penjualan di hari ini dibandingkan hari kemarin, ini relatif cukup sama dan kami perkirakan secara teknikal nampaknya pergerakan Gotoh ini masih cenderung terkoreksi namun akan relatif terbatas. Paling tidak kami perkirakan menguji di level 155 hingga 160-an. Karena kalau kita lihat juga dari sisi stokastik, ini stokastiknya sudah mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross untuk menguji kembali atau naik ke area netralnya. Sehingga nampaknya ke depannya kami perkirakan dalam jangka pendek masih ada potensi penguatan di Gotoh, paling tidak nanti untuk menguji di area 180-an terlebih dahulu, seperti itu. Rekomendasinya Pak, dengan pelemahan yang terjadi hari ini untuk Gotoh? Untuk Gotoh dapat untuk buy on weakness terlebih dahulu ya, kalau melihat dengan pelemahan hari ini ya. Paling tidak yang seperti yang saya sampaikan tadi, di area 155-160 dapat menjadi area buy on weakness untuk pergerakan dari Gotoh sendiri. Baik, dari Gotoh kita beralih ke emiten saham teknologi selanjutnya. Dalam hal ini ada Buka, Pak Didit, meskipun sentimennya berbeda ini, tapi secara keseluruhan tampaknya sentimen global yang Anda sampaikan tadi, Buka juga mengalami atau terdampak dalam hal ini. Secara teknikal hari ini Buka ditutup di 276, melemah di 1,43%. Analisis Anda? Oke, kalau untuk pergerakan Buka sendiri sebenarnya sedang menguji area support terdekatnya di 270 dan kalau kita cermati juga ini volume penjualannya yang terjadi juga sudah relatif berkurang begitu ya, sehingga kalau kita lihat ada kemungkinan pergerakan Buka sendiri pun nanti koreksinya akan cukup terbatas, paling tidak nanti menguji di area 260 hingga nanti ke area 270 kembali. Dan kalau kita cermati juga dari sisi stokastik ini cukup mendukung dengan adanya penguatan dalam jangka pendek, karena kalau kita lihat stokastiknya juga masih berada di perbatasan area oversold dengan area netralnya dan berpeluang untuk menguat kembali untuk pergerakan Buka. Demikian. Rekomendasinya Pak Didit untuk Buka? Untuk Buka, rekomendasi dari kami ini untuk buy on weakness terlebih dahulu di area 260 hingga 270 dengan mencermati area supportnya nanti di area 242 untuk pergerakan dari Buka. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa saham teknologi ada Buka dan Gotoh yang hari ini menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dari teknologi kita bergeser ke energi, Pak Didit, hari ini juga cukup menarik setelah sempat di bawah tekanan di beberapa pekan terakhir. Untuk energi hari ini kembali memimpin secara sektoral ini. Dari sisi sentimen, tadi pun juga kita sampaikan lockdown di China kemudian menimbulkan aksi protes, tampaknya ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap beberapa komoditas minyak mentah dan juga dari sisi harga emas ini. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham di sektor energi yang sangat bergantung kepada pergerakan harga komoditasnya kalau kita kaitkan dengan perkembangan China sampai sejauh ini? Oke, baik. Kalau kita lihat dari pergerakan sektoral sendiri ya di IDX Energy ini sebenarnya masih cenderung untuk bergerak menguat. Namun demikian yang perlu kita cermati yakni adanya area resisten di area 2103 selama
pergerakan dari IDX Energy belum mampu break dari area resisten tersebut, maka kami perkirakan ini pergerakannya masih relatif untuk cenderung terkoreksi kembali, paling tidak nanti menguji di area 2005 hingga 2024. Dan hal ini juga betul, pergerakan dari emiten-emiten di IDX Energy sendiri ini bergantung pada pergerakan harga komoditas, di mana kalau kita cermati China yang rencananya masih zero COVID policy, dengan adanya pembatasan kembali, lockdown kembali, dan saat ini sedang ada demonstrasi di sana, ini nantinya ke depannya juga akan mempengaruhi dari pergerakan harga komoditas, karena China saat ini menjadi importer terbesar ya untuk komoditas dunia seperti CPO, minyak mentah, dan batu bara, seperti itu. Baik, singkat saja, Pak Didit, rekomendasi Anda untuk saham-saham yang ada di sektor energi. Hari ini saham-saham pertambangan batubara tampaknya kompak mengalami penguatan. Singkat saja, Pak Betul. Didit. Oke, untuk saham-saham batu bara ya, kami merekomendasikan masih untuk buy on weakness karena kami melihat masih adanya pergerakan saham-saham batu bara ini di fase koreksinya. Paling tidak koreksinya nanti akan relatif terbatas terlebih dahulu, jadi untuk buy on weakness masih cocok dilakukan di emiten-emiten batu bara, begitu. Baik, Pak Didit, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami